belum dipresentasikan. Yang keras. Dia masuk ke Google Meet, dimasukkan kodenya, lihat di WA-nya, lihat di HP, ada HP-nya, ada nggak? Ya, dilihat aja kodenya aja dimasukkan. Masih boleh absen. Masih boleh absen. Silakan teman mas. Di depan. Dipresentasikan, belum dipresentasikan di Google Meet. Absen.
Speakernya dimatikan suara. Bukan itu speakernya. Laptop, speakernya laptop. Speakernya laptop. Ya. Bukan mic, speaker. Ya, ya. Ya, formnya. Kok masih bunyi, Mas? Speaker. Itu formulir apa, Mas? Formulir cek menambahkan kategori. Kategori dari kategorinya itu ada buat dari kategori katanya mau buat kategori inputkan kategori apa kategori apa kategorinya anggota apa anggota koordinator. Yang jelas ya, buat formulir yang jelas. Kalau membuat formulir yang jelas, saya tidak paham maksudnya apa tambah kador itu saya nggak paham. Tolong yang jelas, ini tentang apa. Dan kalau bisa webnya berkelanjutan, kemarin sudah menampilkan web. Oh, sudah. Terus pakai Select sudah menampilkan database. Ya kan? Ada tabel yang sama enggak dengan ini? Tabel yang sama? Kader ini juga? Hah? Beda. Nah, kalau bisa yang sama, Mas, gitu ya. Biar apa ya? Biar saling berkaitan, gitu. Semuanya dikasih tampilan yang bagus. Jadi nggak cuma formulir gini aja. Dikasih tambahan keterangan apa ini, gitu. Ya, kemarin sudah belajar. Header, footer dipisah. Dengan cara dipisah, kita bisa nambahkan menu, kita bisa nambahkan tampilan-tampilan.
yang mana tinggal kita gabungkan beberapa file ini jadi satu halaman. Jadi dengan gitu semua halaman bisa memiliki tampilan yang serupa. Oh, di delete. Iya, Pak. Sudah bisa? Hah? Sudah bisa? Saya enggak tahu, saya enggak ngeliat tadi. Itu sudah bisa? Lihat di kodenya seperti apa. Oke, jadi kalau bisa nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah ke saya bantu betulkan gitu, dan kalau ada yang belum bisa ya nanti bisa dibesarkan, dibesarkan browsernya. Lagi mas, oh, ada. Ya, yang belum ada ini mas ya, belum ada CSS-nya ya, ditambahi yang bagus. Dan ini jangan jadi data yang ketika sudah dimasukkan ya sudah. Jadi kemarin Anda pernah buat Wikipedia, nah, itu bisa dilanjutkan Wikipedianya gitu. Gimana caranya Wikipedianya isinya bertambah? Berarti saya bisa nambah artikel dari Wikipedianya pakai sebuah form seperti ini. Ya, Itu bagaimana? buat apa? Enak. Buat apa? Buat yang kayak Islam itu kan ulama juga ada laki-laki dan perempuan. Saya masih belum bisa. Tabel. Di tabelnya ya. Ya buka tabelnya. Di apa ya? Full list. Yang mana yang mau dikasih enam? Itu sudah enam. Ya tadi kok nggak muncul di sini itu. Di mana ya? Nah, di sini itu saya nggak bisa. Gimana caranya teman-teman? Pakai radio boleh. Pakai apa lagi? Select juga boleh. Ya. Kalau pakai radio gimana? Gimana mas kalau pakai radio? Input type radio. Input type-nya, biarkan. Input type. Itu sudah ada input type-nya baris ke-22. Dibesarkan lagi mas, kurang besar. Teman-teman yang duduk di belakang nggak kelihatan. Input type radio. Itu nomor HP itu. Dilihat. Ya. Itu pengkaderan. Ayo yang mana ayo? Bawah itu. Baris 22. Ini contoh aja ya, kita nggak pakai radio ya. Ini kita pakai contoh ya. Contoh harusnya bukan untuk jenis kelamin, tapi kita pakai mungkin untuk provinsi, atau mungkin untuk kota, atau untuk yang lain. Ya, tapi kalau untuk, tapi Anda belum punya tabel kategori jenis kelamin, belum punya ya? Belum punya. Anda punya tabel kategori enggak? Apa aja? Misalnya kategori user gitu. Belum punya? Sulit ya. Punya tabel apa aja? Tabelnya. Punya tabel apa aja ini?
Kembali ke daftar satu. Cuma satu ya. Ini agak sulit nih. Tidak apa-apa wis, kita lihat tambahin radio tadi aja wis dulu. Ya, dibetulkan dulu radionya. Yo. Name-nya jenis kelamin ya. Input itu punya enggak? Punya konten enggak? Punya isi atau tidak? Input itu punya konten atau tidak? Tag start tag, tag pembuka, end tag, tag penutup, terus ada tengah-tengahnya adalah konten atau isi ya. Punya enggak dia konten atau isi ini? Harusnya ada apa enggak? Enggak ada. Input itu hanya ada tag pembuka, tidak ada tag penutup ya. Berarti tidak bisa dikasih konten ya. Berarti bagaimana caranya kita tahu bahwa radio itu memiliki nilai, value, atau isi, misalnya laki-laki gitu. Caranya dengan ditambah atribut yang keras. Betul. Value sama dengan apa? Apa mas jenis kelamin tadi? Apa jenis kelamin? Lihat di enumnya tadi. Enumnya tadi apa? Laki-laki dan perempuan ya. Ya sudah, laki-laki dan perempuannya itu dituliskan. Ya enggak bisa. Harus enggak gitu. Gimana teman-teman? Harus ada berapa radio button? Laki-laki dan perempuan? 2. Berarti radio buttonnya ada 2. Ya, itu kan 1 radio button. Ya, sudah ada 2. Value-nya itu ada yang salah di mana ya? TR-nya nggak ada pembuka itu mas. TR pembuka baris ke-8. Bawah-bawahnya juga ya. Baris ke-12. Pembukanya nggak ada. Copy paste bisa. Enam belas. Sudah. Sekarang tahu dari mana bahwa orang yang melihat itu bahwa lingkaran itu radio button itu adalah pilihan untuk perempuan atau ada sebuah radio button lagi ini pilihan untuk laki-laki, tahu dari mana? Coba di refresh. Tahu dari mana lingkaran yang pertama itu perempuan, lingkaran kedua itu laki-laki?
dikasih label atau tulisan langsung nggak apa-apa. Apa? Ya boleh di situ. Sebenarnya kalau mau lebih ya setelahnya laki-laki itu dikasih BR. Setelahnya laki-laki, setelahnya BR. Biar lebih jelas. B ya. BR. Wah, nggak usah TR. BR. Ya. Nggak harus yang bawah nggak usah. Kebanyakan. Ya. Ya, dengan gitu harusnya tahu ya. Yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Tapi dua-duanya kalau pertama kali dijalankan kosong, dua-duanya belum terpilih. Kemarin dikasih apa? Dikasih di baris ke-26 itu dikasih atribut baru, namanya atribut ya. Dari inputnya dikasih atribut baru. Ini kita coba ya, soalnya saya suka kebalik-balik, jadi kita coba satu-satu. CHE, CKED. Spasi. Oke, nggak usah sama dengan, langsung aja. Nah, coba di save. Oke ya. Dengan gitu pertama kali yang kepilih adalah yang dikasih ceket tadi ya. Itu materi yang minggu lalu ya. Sampai situ. Oke, data kader baru telah disimpan. Dilihat di tabelnya, Mas. Di bawah. View data. Ada yang masuk ke enggak ada ya. Enggak ada yang kembar ya. Kita ke kodenya. Lihat di kodenya, Mas, cara masukkannya gimana? Ke database-nya. Ini baris ke-24 itu juga belum ada TR-nya itu. Nggak ada TR pembukanya. 24. Terus mana kode PHP-nya? Itu ya. Koneksi titik PHP. Terus ada itu query-nya seperti itu ya, dari dituliskan langsung ya. Insert into set. Insert into pakai set ya, Re? Insert into set gitu ya. Itu nggak wajar ya. Harusnya insert into itu nama tabel terus values ya, values. Bukan set ya harusnya ya. Set itu dipakai untuk apa? Update ya.
Set itu dipakai untuk update nama tabel set gitu. Kalau ini diisi apa, kalau ini diisi apa, gitu ya. Jadi bawah. Ke bawah. Terus sudah. Masa ada if nggak ada lanjutannya if-nya? If-nya ditutup di mana nggak ada? Hah? Oh anu mas, kodenya ini di refresh saja halamannya. Yang tadi. Ya, soalnya nggak bisa ditutup itu kebesaran. Di refresh saja halamannya. Ya itu dikecilkan kotaknya, diminimize dulu. Hmm. 150 dibesarkan 150, kecilkan dulu, diminimize. Browsernya mas 150, baru dimaksimal itunya. Nah, ke bawah, terus ya kelihatan ya bawahnya ya. Oke, if-nya gitu ya. Ini cara yang seharusnya jangan dilakukan ya teman-teman. Jadi di dalam sudah bisa masuk datanya, tapi ada istilah dalam security sebuah web khususnya itu ada istilah yaitu SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah buka formulirnya mas. Formulirnya tadi. Nah di dalam formulir ini kita bisa mengetikkan sesuatu ya. Ya. Nah ketika yang diketikkan itu ternyata kode-kode yang berbahaya, contohnya menghapus database, menghapus tabel dan lain-lain. Ya berbahaya gitu ya, tidak ada filternya, tapi tiba-tiba saja di dalamnya, lihat kodenya, di dalam kodenya tiba-tiba langsung ID sama dengan itu tadi ya, yang diinputkan apa gitu ya, padahal yang diinputkan belum tentu aman gitu ya. Jadi seharusnya jangan langsung seperti ini ya. Jadi mungkin baris ke 44 sampai baris ke 50 itu bisa di blok dulu mas. Ya dari if. Enggak, setelahnya if. 44 ya. Sampai 44 sampai 50. Di blok, di apa kan ya? Kontrol garis miring. Ya, ada ya. Coba baris bawahnya, Mas. Ini pakai gelar koneksi ya. Kalau pakai cara kemarin kita pakai ada variabel namanya apa ya? Yang untuk menampilkan kemarin mungkin saya ganti aja ya nama variabelnya gelar perintah gitu. Gelar perintah ini diapakan? Gelar perintah ini akan digunakan untuk melakukan perintah dari PHP untuk mengeksekusi atau untuk melakukan perubahan pada database-nya ya. Jadi gelar perintahnya untuk itu. Tapi gelar perintahnya nggak bisa mengakses database-nya karena dia belum kenal database-nya. Maka itu kita kasih sama dengan gelar koneksi gitu ya. Karena yang punya hubungan dengan database itu adalah koneksi ya. Ya Mas ya. Itu ada dolar koneksi itu baris ke 44 itu di dalamnya MySQL query itu ya ada dolar koneksi. Nah, itu kita tulis minus lebih besar gitu ya. prepare buka kurung
tutup kurung, titik koma. Dan di dalamnya kurung itu kita isikan perintahnya apa sih yang mau dijalankan ya. Perintah yang mau dijalankan apa diisikan di dalam kurung itu. Misalnya itu bisa sama dengan atasnya itu ya. Insert into, ini bisa dituliskan langsung, bisa ditulis di variabel dulu ya. Kalau mau dituliskan langsung ya bisa, pakai petik sama kayak atas itu. Ya sampai situ aja. Titik komanya dihapus. Oh ada titik koma di situ. Oh itu kurungnya belum ditutup. Prepare-nya itu. Setelahnya petik. Insert into DB tugas ya. Ini kalau mau ngikuti yang atas tuh ID, nama gitu ya. ID-nya bukan auto increment, Mas. Auto increment itu kenapa dituliskan di situ? ID sama dengan itu. Lihat database-nya. Field list. Belum auto increment ya. Bisa diklik ID-nya itu. Diklik aja ID-nya. Harusnya ID itu kalau auto increment berarti kan nggak usah diisi ya. Oh, varchar ya ID-nya ya. Diisi apa biasanya ID-nya tadi? ID-nya diisi apa tadi? Waktu ngetik di formulirnya diisi apa? Oh, angka ya. Tapi Anda tahu angkanya berapa dari mana? Ngarang. Oke, coba di anu dulu. Nggak ada pilihannya ya. Coba ke bawah. Bawah, Mas. Loh, itu tadi di database-nya tadi. Geser ke bawah. Oke, nggak ada. Back, Mas. Back. SQL-nya dari mana nih ya? SQL. Oh, nggak ada ya? Kembali ke daftar tabel sih. Table list-nya, Mas. Table list. Oh, itu execute SQL, Mas. Oke. Mungkin bisa dituliskan di situ, Mas. Alter. Ini materinya basis data 1 harusnya ya. Alter spasi, alter nggak usah. Spasi, table, spasi, nama tabelnya apa tadi? Saya juga nggak tahu. Ya di copy paste boleh. Sudah. Spasi, MODIFY, modify, FY, nggak usah ya, spasi. Tadi nama kolomnya ID ya, ID, spasi, INT, biar jadi. Tadi kan varchar ya. Coba diganti bisa enggak ya?
spasi not null, not spasi null, spasi ini auto garis bawah, auto garis bawah, increment A-nya enggak usah, increment. Tadi primary key sudah ya. Enggak apa-apa tulis saja spasi. Lalu saya increment ya saya primary spasi key gitu. Coba di Ctrl A, Ctrl C sudah. Di copy. Nanti kita siapa tahu salah. Coba di execute dulu. Error. Oke. Loh, kok. Coba dilihat, dibaca dulu errornya apa. Multiple return dulu, kembali dulu. Primary key-nya coba dihapus. Oke, coba di execute lagi. Oke, coba kembali ke data tabel list. Masuk ke dalamnya itu view. Tunggu. Udah lihat. Oh ya, sudah auto increment ya? Sudah auto increment ya? Jadi auto increment itu nilainya otomatis ditambahkan ya. Jadi kalau sebelumnya belum ada, tabelnya masih kosong, isinya belum ada apa-apa, kita tambah data maka akan dikasih angka 1 gitu ya. 2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini coba lihat datanya. Ininya apa? Kodenya. Di kodenya itu Anda setelahnya DP tugas pasti bisa kurung buka ID kurung ID nggak usah ya. Jadi kalau di atas itu ada ID baris ke-45 ya. ID sama dengan itu, tapi karena kita sudah auto increment, ID ini nggak usah. Oke, paham ya? Kita nggak usah ngurus ID, berarti ID ini nggak termasuk hal yang kita masukkan di sini ya. Langsung ke nama, koma, alamat, koma, pengkaderan, koma, nomor HP, koma, jenis garis bawah kelamin. Ya, sudah ya? Jadi ya jadinya. Kurung tutup, Mas. Enter aja, biar nggak terlalu panjang. Enter. Berikutnya kita tuliskan values, tambah S ya. Kurung buka, kurung tutup. Kayak. Nah, ini kita isi satu-satu. Nama diisi apa, ya. Alamat diisi apa, gitu ya. Tapi ngisinya jangan langsung di sini. Oke? Kita isi dengan, namanya kita isi dengan apa? Tanda tanya. Tanda tanya, koma, alamatnya tanda tanya, koma, pengkaderan juga tanda tanya, koma, nomor HP juga tanda tanya, koma, jenis kelamin tanda tanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti tanda tanyanya juga ada 5. Ya, kolomnya yang mau kita isi ada 5, nama, alamat, pengkaderan, nomor HP, jenis kelamin, berarti ada 5. Values-nya berarti juga ada 5 tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Nanti kita isi di bawahnya, Mas. Baris ke-52 enter. Ini dolar perintah. Dolar perintah. Ini yang kemarin kita mau pakai bind. Kalau kita mengambil data itu bind result, tapi ini kita mau masukkan data. Data yang kita masukkan akan mengganti tanda tanya itu secara berurutan. Tanda tanya pertama kita ganti dengan apa, tanda tanya kedua kita ganti dengan apa, gitu ya, secara berurutan. Minus lebih besar, bind, bind, garis bawah, bi, nd, garis bawah, param, param, kurung buka, kurung tutup,
titik koma. Nah, ini yang kita isi ya. Tanda tanya pertama kita isi dengan apa? Dollar post tadi yang di atas tadi. Tinggal copy paste ini. Dollar post nama, nggak usah itu, langsung aja dollar postnya. Langsung dollar post nama. Nanti di dalamnya kasih titik, petik-petik gitu ya. Nah, namanya dikasih petik-petik. Dikasih petik-petik itu namanya. Nah, koma. Berikutnya koma. Begitu juga alamat dan seterusnya ya. Sekali lagi mas, dollar postnya aja maksudnya. Oke. Terus pengkaderan ini. Kenapa kok yang itu dikasih petik? Karena di luarnya petik 2 ya. Di dalamnya petik 2 kan nggak usah diisi. Koma. Yang terakhir jenis kelamin. Ada pertanyaan sampai sini? Soalnya mau saya tambah sesuatu yang akan membingungkan buat sebagian orang. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham nggak? Tanda tanya yang pertama diisi dengan dollar post nama ya. Tanda tanya kedua diisi dengan dollar post alamat gitu ya. Harus urut ya. Harus urut. Oke, karena di sini ada 5 buah inputan. Oke ya, ada 5 buah inputan dan semuanya itu berupa varchar semua ya. Alias nggak ada yang angka. Semuanya varchar ya. Berarti depan sendiri sebelumnya dolar garis bawah pos yang pertama. Setelahnya kurung buka. Iya, setelahnya kurung bukanya bain param. Bain param, kurung buka. Nggak bisa diklik. Di save dulu. Coba diklik, nggak bisa. Kalau nggak bisa, ditutup aja dulu. Buka lagi. Iya. Pakai petik 1 boleh, petik 2 boleh. Udah, ada berapa petiknya? Kasih koma. Jadi di depan sendiri sebelum variabel-variabel yang mau kita masukkan ke tanda tanya itu, Anda tulisi S 5 kali, Mas, di dalam petik itu. Kenapa? Karena S itu artinya ya, mungkin bisa dibilang string lah ya. Ya, jadi itu ngecek aja bahwa isinya itu adalah sebuah string gitu, bukan angka gitu. Kalau angka apa? I. Jadi pilihannya cuma S atau I. Oke? Jadi misalnya variabel yang pertama itu nama itu isinya angka gitu ya. Itu berarti I S S S S S gitu ya. Ya. Oke, ngerti paham? Jadi pilihannya I atau S gitu. Dan itu urut gitu. Jadi itu untuk ngecek aja. Oke, bawahnya Mas. Bawahnya baris ke 54 enter. Baru di bawahnya ada dolar perintah. Kok egonya hilang ya? Tadi ada ego di situ. Tadi ada ego ya? Egonya hilang ya. Dolar perintah minus lebih besar. Baru di sini dijalankan. Jadi yang atas itu menyiapkan ya, baris 51 menyiapkan, baris 53 itu memasukkan variabel-variabel yang mau dijalankan ke dalam perintah yang sudah disiapkan tadi. Baris ke-55 ini baru mengeksekusi gitu ya. Menjalankan perintahnya dengan cara execute, Mas.
kurung tutup, titik koma. Sudah tidak ada apa lagi. Ya, itu dijalankan. Ya, kalau Anda mau kasih ekonya tadi boleh, tapi ekonya hilang gitu ya. Apa tadi data berhasil dimasukkan atau gimana? Ini coba jalankan sih, mungkin error. Coba di refresh dulu. Ya, coba dimasukkan. ID-nya dikosongin aja ya. Soalnya nggak berguna, Anda isi pun nggak berguna. Kalau error, kita lihat errornya di mana. Kayaknya ada error. Enggak. Masuk ya? Ya, dengan itu lebih aman. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tidak ada pengecekan, maka tadi dibantu pengecekannya oleh fungsi dari PHP-nya yang digunakan untuk memang untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan ada yang bobol itu. Ya, jadi kalau tadi ada band result minggu lalu, maka untuk memasukkannya ada bind param. Kalau band result nggak usah SI tadi yang di depan ya. Band result itu nggak usah SI gitu ya. Sedangkan untuk band param ada S atau I. Ya. Ada pertanyaan? Jadi itu untuk masukkan gitu ya. Cobain datanya ditampilkan Mas di bawahnya itu. Jadi di atas 42, baris 42. Enter. Enter lagi. Yang 43-nya diisi gitu. Nampilkannya gimana kemarin? Gimana nampilkannya? Dolar perintah sama dengan koneksi sama kayak baris 53. Ya kan? Minus lebih besar. Prepare. Nah, ini menampilkannya apa? Select. Pakai petik ya. Petik 2 aja biar aman. Select itu bukan itu ya. Select. Select apa kemarin? Nama kolom-kolomnya apa? Ya, kalau semua bintang, tapi jangan pakai bintang kemarin saya jelaskan. Kenapa jangan pakai bintang? Nah, boleh ID sama nama kemana? Jenis lain. Enter aja, biar nggak terlalu panjang. From, nama tabelnya apa? Iya dong. Kalau nggak ada spasinya dikira from the request gitu. Bingung bacanya si komputernya. Sudah semua ya, semua ditampilkan ya, berarti nggak usah aware, nggak usah itu ya. Atau mau ditampilkan yang laki-laki saja? Gimana kalau mau menampilkan yang laki saja? Gimana caranya? Setelahnya DB garis bawah 13, spasi, where, WH. Kalau where itu kan berarti where west gitu ya.
past tense itu ya. Where itu di mana? Spasi apa? Jenis garis bawah kelamin. J-nya besar ya, hati-hati. Oh enggak ya, enggak besar ya. Oh cuma posnya aja yang J-nya besar. Oke, oke. Yang nama kolomnya J-nya kecil. Sama dengan pakai petik 1 boleh. Laki-laki. Laki-laki gitu, nggak ada tanda penghubungnya. Ada enggak? Oke. Oke, bawahnya baris keempat empat enter itu 44 di akhir. Enter. Apa? Dolar perintah sama dengan enggak sih, dolar perintah minus lebih besar execute ya, sama itu ya, titik koma. Tuh, ada yang kelewatan apa? Apa yang kelewatan? Kalau itu tadi band param, kalau select band result, dolar perintah band resultnya itu sebelumnya 45, sebelum di execute. Sebenarnya dibolak-balik enggak? Kadang enggak apa. Band garis bawah RE su kurung titik koma. Apa ID-nya ditampung di variabel namanya apa, terserah Anda. Dolar apa gitu. ID, nama, alamat itu ditampung di apa. Semua. Jadi bawahnya kita ngambilnya kemarin fetch ya. Dolar perintah fetch ya di baris 47. Tapi kalau itu cuma ngambil satu baris saja ya, kemarin sudah dibahas ya. Berarti kita pakai apa? While dulu Mas. While baru WH ILE kurung buka. Dolar perintah minus lebih besar fetch ya. Fetch. FE, T, FE, FE. Saya nggak ngomong. TCH. Nah, kurung buka, kurung tutup. Nah, kurung tutup. Kurung kerawal boleh. Biar bisa banyak baris. Nah, di dalamnya diisi. Gimana nampilkannya terserah. Pakai BR aja. Pakai P ya. Eko berarti ya. Eko. Petik-petik. Apa? P. Paragraf itu. P. Paragraf. Iya, paragraf. Nah, masukkan dalam paragraf. Yang pertama ID itu, dolar ID. Dikasih apa? Tanda penghubung lah. Dikasih apa? Terserah Anda. Silakan diatur sendiri gimana menampilkannya. Enggak usah. Di dalamnya petik 2, kita bisa menampilkan isi dari variabel-variabel ya.
Sudah. Ekonya belum titik koma, Mas. Ekonya kurang titik koma. Lah, kok di situ? Ekonya yang di titik koma. Itu kalau Anda enter kan kurung kurawalnya nggak ikut. Bukan bagian dari perintah eku. Coba sih di save. Ada perintah yang seharusnya bisa ditambahkan, yaitu perintah close ya, tapi nggak apa-apa kita tanpa close dulu coba. Sebenarnya nggak apa-apa tanpa. Ya coba dijalankan. Di anu aja. Itu enter di URL-nya diklik dulu. Ya, enter. Error. Nggak error, tapi nggak muncul. Oh, soalnya coba lihat di tabelnya. Sudah, ini. Oh, laki-laki nggak ada garis, nggak ada stripnya, Mas. Ya, Anda nulis laki-laki itu tanpa strip. Berarti yang di where-nya itu dihilangkan stripnya. Harus sama ya. Coba di save. Coba di refresh, nggak apa-apa. Tetap nggak muncul ya. Coba di ini dulu, di copy ya, mulai dari select itu sampai laki-laki itu, mulai dari select baris 43 sampai baris 44 itu select sampai laki-laki. Iya, kalau petiknya nggak usah. Sampai laki-laki saja. Nah, petik satunya ya, di copy. Kembali ke database tadi. Ke bawah. Tabel list. Sama kayak tadi, execute SQL. Oke, dipastikan di situ. Coba ada yang, ya coba di execute hasilnya. Oke, ada yang salah di situ. Apa itu? Ada yang salah di situ. Jadi nama, alamat, nama tabelnya salah. Hah? Anu mas, ada salah mas. Bukan form, tapi from. Form itu kan untuk, ya. From ya, yang benar. Nah, coba di copy lagi dulu. Coba di execute lagi di execute SQL. Jadi gitu ya, kalau Anda ragu SQL-nya ini benar apa enggak, Anda bisa jalankan di sini dulu ya. Kalau nggak jalan di sini berarti ada yang salah. Oh ya, jalan ya. Oke, bisa di refresh halaman webnya. Ya, ini muncul yang laki-laki ya. Karena tadi di where tadi ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Coba di dalamnya kodenya, Mas. Setelah di bawah yang itu setelahnya JK, dolar JK. Koma. Ini pakai koma ya, kita ikuti aja koma. Minus, tanda lebih kecil, A. Tanda lebih kecil, A. Spasi Haref. Sama dengan jadi kita pakai get ya, get tanpa pakai form. Jadi kita tuliskan di sini, pakai langsung petik 1. Nama halamannya ini adalah tambah kader .php. Tambah kader. Ya, nama filenya ini apa? Dilihat di atas, tambah kader .php itu di atas kiri itu. Bukan yang tanya.
Ya, P tanda tanya. Tanda tanya. ACTION, action, sama dengan delete, dan ampersand, dan. Ya, ID sama dengan $ID, petik 1, tanda lebih besar. Jadi kita buat href ya. Terus ini tulis delete, mas, lanjutannya delete. Dari tulisan yang muncul nanti delete gitu ya. Terus lebih kecil, garis miring A, garis miring A, lebih besar. Nanti muncul delete-nya itu ya. Coba saya di save, jalankan. Kita belum nulis delete-nya apa ya. Yang muncul itu ya, delete ya. Kalau diklik, mas, coba diklik. Nggak ada yang berubah, tapi di atas muncul tambahannya ya. Delete adalah itu, ID-nya adalah sesuai dengan ID yang dituliskan di situ ya. Oke? Oke. Tapi yang muncul laki-laki toh ya. Ya, yes, nggak apa-apa. Kembali ke kodenya. Di bawahnya itu baris ke-48, enter. Nah, Dari ya, yes, baris ke-48. Enter. 49-nya kita isi. Bawahnya 50, oke. If, sama kayak itu, if. Kurung buka. Is set. Nah, itu sama aja kita pakai $get ya, teman-teman. Sama aja kita melakukan pengiriman data tapi pakai get dengan cara href yang seperti itu ya. Karena kita tahu kemarin kalau kita pakai get, nanti di belakang nama filenya ada tanda tanya, diikuti variabel itu isinya ini, dan variabel ini isinya itu ya, contohnya itu ya. Ngerti enggak? Yang nggak ngerti yang katakan? Jadi baris ke 48 ini, kita punya file namanya tambahkadul.php ya. Nah, kita akan menuju ke halaman tambahkadul.php ini, diikuti dengan tanda tanya ini, artinya adalah kita akan mengirimkan sesuatu ke tambahkadul.php. Selain kita ke tambahkadul, kita kirimin sesuatu. Apa itu? Variabel garis bawah get dalam kurung kotak action. Isinya apa? Delete. Ya, ngerti enggak? Jadi kita menuju ke sini sambil bawa apa? Sambil bawa garis bawah get action. Isinya apa? Delete. Paham? Ya. Dan ini ada dannya nih. Mana sih? Nih, dan ini dan ya. Pakai persen itu. Artinya apa? Kita ngirim bukan cuma satu, tapi ada dua. Yang berikutnya adalah kita punya garis bawah get ID sama dengan ID-nya dia berapa. Ya, kan dapat ID-nya ini dari variabel yang isinya sama dengan ini. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham lagi katanya? Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau Anda punya sebuah formulir pakai metode get, isinya adalah action Anda isi apa gitu, lalu ada ID, lalu ada inputnya Anda isi apa, Anda pencet submit, nanti akan terkirim hal yang sama seperti ini ya. Nama filenya, tanda tanya, lalu apa yang dikirim. Jadi kurang lebih bisa kita trigger juga atau kita jalankan dengan cara seperti ini. Jadi kita pakai $get itu bisa tanpa formulir ya. Jadi kita bisa di dalamnya ini set garis bawah get kurung kotak action
dalam petik ya. Petik 1 boleh, petik 2 boleh. Ya. Petik lagi. Kurung kotak. Kurung tutup. Kurung kurawan. Enter. Enter lagi. Kurung kurawan tutup. Ya, di tengah-tengahnya kita isi. If lagi. Dolar dalam kurung. Dolar garis bawah get action sama dengan delete. Ya, oke. Sama ini. Sama. Jangan lupa nanti ya. Ya, kalau ada dollar get action dan dollar get action itu isinya sama dengan delete. Kurung tutup. Kurung perawat. Kurung perawat tutup. Nah, nanti kita isi ya, filenya apa. Tapi kalau kayak gini mungkin bagusnya ini di tag itu di sebelumnya ditampilkan gitu ya. Jadi kalau sudah delete kan berarti di tampilan harusnya tidak ada ya. Jadi kita di tag 5250. 52 sampai 50 bisa. Ini bisa. Rolex. Oke. 52. Enter. 43 dipastikan di 43. Oke. Burung kerawalan ini di enter. Enter lagi. Oke, dijalankan dengan cara apa? Dolar perintah sama dengan dolar koneksi prepare gitu ya. Seperti biasanya. Gimana perintahnya untuk menghapus? Delete from nama tabel ya? Iya. Oh, drop ya. Tabelnya dihapus. Kalau benar delete ya. Delete apa drop? Oh, drop itu untuk tabel ya. Delete itu untuk baris ya. Delete from nama tabelnya apa? Nah, sudah gini toh? Kalau ini dilakukan, kehapus semua. Iya, harus ada where-nya sama kayak tadi. Where? Gimana where setelah nama tabelnya? Where itu di akhir pokoknya. Ya. Where ID sama dengan dolar garis bawah get. Nah, ini sama kayak tadi. Ya, sama kayak ketika insert. Kalau kita tuliskan gini, jalan. Tapi ketika ada orang nakal yang, karena kita bisa edit kan URL-nya ya. Kita bisa edit, kalau ada orang nakal nanti akan berbahaya. Jadi Anda bisa kasih tanda tanya. Dolar garis bawah get-nya dihapus. Dolar garis bawah get-nya dihapus. Nah, tanda tanya. Oke, di akhir titik koma. Ya, di akhir sendiri. Bawahnya dolar perintah, bain param, minus lebih besar, bain param, bain garis bawah. Nah, karena ID itu adalah angka, berarti depannya bisa petik I petik ya. Dan cuma ada satu tanda tanya, ya. Tadi isinya cuma itu koma, dolar garis bawah get, dalam kurung kotak pakai petik ID. Petik kurung kotak. Iya, dalam petik juga. Enggak, petiknya
ini mengurung i-nya dikurung petik. I-nya dikurung petik. Nah, gitu ya. Karena cuma ada satu tanda tanya ya sudah isinya itu tak ya. Tidak ada lagi lanjutannya, sudah titik koma di akhir. Habis sudah di execute ya, gelar perintah execute. Kurung buka, kurung tutup. Coba saja dijalankan. Error enggak? Error berarti ya. Coba di reverse lagi. Kalau enggak bisa berarti error. Oke, lihat dulu. Lihat di kodenya, lihat di kodenya. Karena errornya nggak ditampilkan ya kalau di situ ya. Kita cek aja di sini. Gelar koneksi, prepare, delete. Itu kayaknya nggak ada masalah. Kurung core awalnya sudah benar. Gelar get action, gelar get ID. Spasinya Nggak masalah sih. Apa ya kira-kira salahnya ya? Nah, kalau bingung kita coba satu-satu. Jadi baris 4746 di select, di blok, Ctrl X, save, jalankan. Oke, berarti salahnya sebelum itu. Oke, kembalikan dulu Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, undo. Itu lo hilang. Ctrl undo itu Ctrl Z kan ya? Ya. Oh hilang ya? 44 sampai 48 di Ctrl X. Sampai 48. Ctrl X, di cut. Oke, kita coba jalankan. Save. Jadi ngecek errornya gitu ya. Kita coba errornya di mana sih kira-kira. Oh, errornya dari situ ternyata. Oke, kembali. Ctrl Z dulu. Kembali. Oke, bentar. Errornya dari if. If-nya salah. Oh, kurungnya lebih kurang 1 Mas, 43 itu. Ya, kelihatan itu ya. Ya, ngecek errornya gitu ya. Kita eliminasi satu demi satu gitu. Oke, 43 itu kurungnya kurang 1. Ya, ya. Ya itu, kurung tutupnya kurang 1 itu. Ya, di save, coba jalankan lagi. Oke, kita hapus yang Wisnu 2305U. Udah hapus ya? Tadi hapus ya? Wisnu, coba Wisnu di delete. Wisnu di delete. Hilang ya? Jadi Anda bisa lakukan hal yang sama untuk update. Kalau update gimana? Berarti Anda pergi ke halaman lain, bawa ID itu tadi. Ya, di halaman lain tadi kita tampilkan sebuah formulir. Atau kita contohkan, nanti saya contohkan di B deh. Ya, kalau di sini saya contohkan delete. Nanti di informatika BC saya contohkan yang update ya. Mungkin sampai sini dulu. Ya. Jadi silakan kodenya Mas siapa? Mas Hah? Mas Dwi ini kodenya silakan kalau ada yang mau ngopi. Mungkin bisa di-download terus di-share ke WA Mas. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di UAS. UAS-nya
soalnya saya tampilkan besok Selasa setelah perkuliahan, jadi mungkin di atas jam 12 ya. Ya, soal UAS-nya di e-learning bisa langsung dikerjakan, jadi nggak usah nunggu ketika UAS ya. Jadi UAS-nya nanti tinggal submit atau bisa disubmit sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi waktu UAS tinggal absen, oke? Tapi nanti tetap UAS datang ke kelas ya. Oke.